Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita bisa menikmati hari libur kita hari ini. Saya percaya saudara sudah melakukan banyak kegiatan hari ini. Dan di gereja yang saya layani hari ini kami ada ibadah komsel yang kami sebut dengan Family Fellowship dan Bible Study, di mana kita bisa bersama-sama belajar firman dan sekaligus berfellowship di rumah salah seorang jemaat. Dan haleluya, saya percaya juga saudara sudah melakukan banyak kegiatan dan aktivitas hari ini. Dan sebelum saudara beristirahat, ada baiknya kita sama-sama mendengar firman Tuhan lagi mengenai hukum Taurat. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Hukum Taurat dan Kasih Karunia. Saudara, di dalam Alkitab kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan seluruh hukum-hukumnya, tetapi hukum-hukum Tuhan itu tidak ditujukan untuk menyelamatkan kita saat kita melakukannya. Hukum-hukum Tuhan itu diberikan dengan tujuan agar kita sadar bahwa kita ini orang berdosa dan tidak mungkin bisa memenuhi seluruh aturan dan demand atau permintaan dari hukum Taurat. Dan kita hanya bisa diselamatkan karena kasih karunia semata. Ini adalah salah satu doktrin penting di dalam kekristenan. Ini adalah core value dari kekristenan. Karena tanpa ini maka kekristenan akan menjadi sama seperti agama-agama lain di dunia ini. Kita akan membaca hal ini dalam ayat hafalan kita, yaitu Roma 8 ayat 3. Yang berbunyi demikian, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, ini adalah satu kebenaran yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau saudara balik ke pasal 7 dari Roma 8 ini, di situ Paulus juga mengalami pergumulan yang sama dengan kita, di mana oleh karena hukum Taurat, Paulus menyatakan ia jadi mengenal dosa. Dan persoalannya adalah karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka yang baik yang kita mau lakukan, tetapi malah sebaliknya yang tidak baik yang kita lakukan. Dan ini menjadi pergumulan sepanjang hidup manusia. Kalau kita tidak diberikan anugerah di dalam Kristus, maka kita semua binasa. Karena itulah kita hanya diselamatkan di dalam kasih karunia saja, di mana Yesus sudah datang yang diutus Bapa, lahir di dalam daging, kemudian serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, tetapi tidak melakukan dosa. Dan ia telah menerima hukuman atas dosa di dalam daging, di dalam dirinya. Karena itulah seorang juru selamat harus manusia, tapi manusia yang tidak berdosa, yaitu manusia dan Allah menjadi satu di dalam pribadi Yesus. Karena itulah ayat 1 menyatakan dengan demikian, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, kita semua, dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ingat, Roma 6 ayat 23 berkata, hukum dosa ialah maut, upah dosa adalah maut. Saudara hanya perlu satu dosa, bukan upah dosa-dosa, tapi upah dosa ialah maut. Satu dosa saja sudah bisa membawa kita ke neraka kekal. Tetapi tentunya kita tidak hanya melakukan satu dosa. Ada begitu banyak dosa-dosa yang lain yang kita seringkali lakukan, dan Tuhan tidak suka. Karena itulah saudara dan saya patut bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Dan kalau saudara lanjutkan ayat yang ketiga dari Roma 8 tadi, dari ayat yang keempat dan kelima, di sana dinyatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Maksudnya setelah kita percaya Yesus dan kita tidak hidup lagi menurut daging tetapi menurut roh. Setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita taat, kita hidup dalam kebenaran karena Roh Kudus ada di dalam kita. Sebab mereka yang hidup menuruti daging
memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kiranya firman Tuhan ini, kebenaran ini membuat kita semakin hari semakin bersyukur, karena tidak seorang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hanya oleh iman kepada Yesus sajalah kita diselamatkan dan diperhitungkan mampu menggenapi hukum Taurat dan hukum-hukum Tuhan yang lain. Haleluya. Kiranya firman ini memberikan kita penghiburan, ketenangan, dan sekaligus memotivasi kita, karena kita sudah orang-orang benar. Mari terus hidup dalam takut akan Tuhan. Mari terus menjadi berkat. Mari terus menjadi saksi Tuhan yang efektif dalam transformasi hidup kita, yang mengubahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.